Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang soleh solihah, calon penghuni surga insyaallah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum dikaji, kita talaki hadisnya dari satu hadis ke hadis yang berikutnya insyaallah. Dan untuk kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini saya mendapatkan sanad dari guru saya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Salim Alwan Al-Lubnani Al-Husaini, asal Libanon, cucu Nabi dari jalur Al-Husaini. Jadi bersambung sampai kepada penyusun kitab yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Umar wal Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idlam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik, ini sahabat Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, berarti beliau orang Ansor. Al-Badri berarti pernah ikut perang Badar, gitu Bu. Ini pentingnya penjelasan. Di Abi Mas'ud ini namanya siapa? Uqbah. Uqbah. Siapa Uqbah itu? Anaknya Amr. Amr yang mana? Al-Ansari. Karena ada Umar Muhajirin, sahabat Umar bin Khattab, ada Umar Al-Ansari gitu. Nah, tulisannya beda. Sama-sama Umar dan Amr itu beda. Kalau sahabat Umar bin Khattab hanya begini. Kalau selain Umar bin Khattab, nah, itu bedanya. Jadi di sisi tulisan itu mengandung ilmu. Ini Umar yang mana? Gitu Pak. Nah, ternyata Umar yang seperti itu banyak. Disebut dari mana dia? Al-Ansari, yaitu sahabatan Ansor. Nah, Umar yang sahabat Ansor banyak. Oh, jelas Al-Badri yang pernah ikut perang Badar. Taufik yang mana? Oh, Taufik yang badannya besar,
Oh, banyak Taufik yang besar badannya. Oh, Taufik anaknya Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid yang mana? Terus begitu, Pak. Baik. Jadi itu sahabat Abu Mas'ud Uqbah, nama aslinya Uqbah. Biasa orang Arab mengatakan an Abi Mas'ud, dari bapaknya Mas'ud. Dia punya anak namanya Mas'ud. Siapa nama aslinya? Uqbah. Uqbah siapa? Bin Amr gitu. Ia mengatakan bahwa Nabi bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bahwasanya sesuatu yang didapati oleh manusia, yang diketahui manusia dari kalamin nubuwah, ucapan yang mengandung kenabian. Apa itu? Idlam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Nah, kenapa disebut min kalabin nubuwatil ula? Yang pertama, bahwa al-haya'u sunnatul anbiya jami'ihim. Hadis ini diberi judul al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Judulnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata malu itu sunnatul anbiya'i jami'ihim. Di semua para nabi itu punya sunnah namanya malu. Itu yang pertama. Yang kedua, min turasil anbiya'il ladzi lam yunsakh, yaitu warisan para nabi yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan nabi, para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu warisan berupa al-haya, turun temurun, muttafaqun alaih. Tidak ada yang berbeda. Contoh, ada yang berbeda, Pak Taufik, tetapi tata caranya saja yang berbeda, namun sunnahnya sama. Misalnya sholat dalam Al-Quran yang kita miliki, Al-Isra 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kan 5 waktu ini. Nah, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra dan Mi'raj itu juga mendapatkan titah untuk sholat, tapi sholatnya bukan 5 waktu dan belum 5 waktu, Bapak sekalian. Nah, tetapi ada sholat gitu loh. Apa sholatnya Pak Taufik? Bukharan wa asya. Di sholatnya Nabi Muhammad waktu itu, yaitu pagi dan petang. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam Al-Ahzab ayat 42 itu dijelaskan dalam tafsir yang begitu panjang bahwa sebelum 5 waktu itu diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya pagi dan petang dan 2 rakaat sebelum datangnya 5 waktu itu. Baik. Kemudian apa yang dimaksud isna' ma syi'ta? Berbuatlah sekehendakmu. Berbuatlah, kan perintah tuh. Dalam bahasa Jawanya, le ora isi itu sakarepmu gitu. Paham ya? Contoh, saya punya anak umpama, ayo panjat, manjat, manjat. Kan perintah manjat tuh. Artinya apa? Larangan. Ayo manjat. Ternyata manjat bener. Itu ndablek namanya, Pak.
Lah kan bapak nyuruh manjat. Wah, berarti nggak ngerti itu. Ayo, manjat, gitu kan? Nah itu bukan nyuruh manjat, nyuruh nggak manjat. Gitu loh, maksudnya gitu. Nah ini bahasa ternyata bahasa kita yang sama dengan bahasa Arab, ada seperti itu. Idlam istahyi fasna masyita. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekedakmu. Nah itu yang keempat. Apa Pak yang keempat? Al-haya'u naw'ani. Malu itu ada dua. Yang pertama, tarfun minal iman, bagian daripada iman. Malu yang kedua, al-haya'ul muktasab, malu yang diusahakan. Jadi yang pertama itu al-haya'ul fitri, al-haya'ul muktasab. Di malu yang berikutnya yaitu tarfun minal iman dan al-ajzu, yaitu sebuah kelemahan. Kita bahas bagian dua yang pertama aja. Al-haya'ul fitri, malu yang merupakan sunnatullah yang Allah kasih kepada manusia. Contoh, kita yang normal ketika tidak pakai baju keluar rumah malu, itu fitri namanya. Fitri. Atau manusia yang normal tidak mau kencing di depan rumah, di pinggir jalan, maaf, tetapi kencingnya itu orang dewasa, bukan anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, ada rasa malu, ini fitri namanya. Apalagi Pak Taufik, misalnya dia punya penyakit tertentu di wajahnya, ketemu orang malu, itu fitri namanya. Nah malu yang kedua yaitu al-haya'ul muktasab, malu yang diupayakan, malu yang diusahakan, yang diperoleh dengan cara berupaya maksimal. Contoh, saya sebagai seorang pedagang pengen untung besar dengan cara menipu, mau berbuat, malu sama Allah, begitu. Nah, ini malu yang muktasab dan lillahi ta'ala. Contoh lagi, saya waktu masih SMA pengen pacaran, pengen punya pacar kayak teman-teman, serius pengen, tapi malu. Tapi malu saya nggak ikhlas waktu itu. Kenapa nggak ikhlas? Saya malu kenapa? Masa cucunya kiai kok pacaran begitu? Lah kan kakek nenek saya kan punya pondok pesantren besar, namanya Miftahul Ulum. Santrinya waktu itu zaman saya masih kecil hampir 4.000 sekian. Wah, masa cucu pengasuh ponpes kok pacaran, malu. Nah, itu malunya saya, itu malu nggak ikhlas itu. Tapi saya upayakan jangan saya pacaran. Lah bener nggak pacaran. Tapi karena apa? Tetapi ketika sudah sadar, malu kenapa? Malu sama Allah, Fik. Itu zina. Kalau pacaran pegangan tangan, pegang pundaknya, belum kobil tunika, haha kok pegang pundak, pegang tangan, boncengan, kalau mau motor kayak suami istri begitu, malu fik sama Gusti Allah gitu. Nah, itu malu muktasab namanya. Apalagi pejabat punya kesempatan korupsi, ada kesempatan pihak tertentu, ya udah aman Pak Taufik, aman Pak Taufik, udah aman pokoknya dah. Terus tapi mau tanda tangan, malu. Malu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang itu. Nah ini malu muktasab. Tapi juga ada para ulama tafsir hadis membagi malu yang berikutnya, al-haya'u haya'ani. Yang pertama, tarfun minal iman, malu yang bagian daripada iman. Kayak tadi, mau nyolong malu, bagian daripada iman. Mau berkata bohong, malu. Misal, Mas kemana Mas? Kata istri saya,
ke Masjid Al-Ihsan, PTM, VJS, padahal ke kafe. Masa ada pengajian jam-jam 10 malam, ada iktikaf, padahal enggak. Tapi mau berbohong begitu, malu. Sama siapa? Sama Allah. Mungkin istri bisa saya bohongi, anak bisa saya kelabui, tapi Allah tidak bisa. Nah, torfun minal iman. Malu berbuat maksiat. Yang kedua, malu yang ajzun, yang lemah. Ini yang buruk. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istri kita, Pak, udah azan ke masjid ge. Malu mah sama teman-teman. Begitu. Ini malu yang lemah ini. Malu yang ajzun. Apalagi ada teman ngajak, ayo ikut kajian di masjid, malu. Nah ini malu yang ajzun, malu yang lemah. Diajak kajian kok malu. Apalagi pas giliran baca Quran tadarus, malu, padahal bisa, malu. Malu seperti malu ajzun, malu yang lemah. Saya sholat di rumah aja Pak, saya malu sama orang-orang. Malu yang tidak boleh itu. Atau dia punya uang, kemudian mau ibadah haji, terus nggak jadi, kenapa? Malu ibadah haji sama teman-teman, saya masih belum bisa apa-apa. Ini malu yang lemah. Maka malu yang seperti ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, samaratul haya, buah dari malu yang torfun minal iman dan malu yang al-muktasab, yaitu malu yang bagian daripada iman atau yang kita upayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu apa buahnya Pak Taufik? Al-iffah wal afaf. Ini saya tulis iffah, iffatun. Nah, punya arti yang berbeda ketika dibaca affah. Jadi ya, uffah, affah, iffah. Kan sama kan, Pak? Kan begini kan? Ain fa tak marbuto. Yang satu iffah, kedua uffah. Iffah, uffah. Maka di sini membaca kitab gundul itu tidak gampang. Tulisan boleh sama, tapi bacaan berbeda. Kalau uffatun, perempuan yang sudah tua renta, ajuz. Ada uffah. Kalau iffah, yaitu orang yang menjauhi perbuatan yang tidak baik. Kalau iffah atau afaf, Nabi mensunnahkan kita ketika setelah bersolat, astagfirullah selesai, kemudian antas salam selesai, itu disunahkan baca Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Iffah atau afaf. Nah, buah dari orang yang pemalu, malu dalam arti torfun minal iman atau muktasab, itu malu yang benar, maka orang tersebut mendapatkan iffah. Apa iffah Pak Taufik? Orang yang punya predikat, yaitu orang yang menjauhi dari hal-hal yang hina, yang tidak baik atau yang syubhat. Insya Allah orang yang malu yang pertama ini buahnya iffah atau afaf. Apa Pak Taufik? Mampu menjauhi perbuatan yang hina, yang tidak baik atau yang syubhat. Sehingga dalam kondisi kita sebagai seorang kepala rumah tangga malu kalau nggak sholat. Kenapa? Karena Allah. Buahnya apa? Buahnya nanti menjadi contoh buat istri dan anak-anak. Ketika seorang istri tidak sholat, suaminya sholat, itu nggak iffah. Apa
Apa enggak ifah? Waqoha. Apa waqoha? Kata saya, sayang sholat enggak usah, capek. Umpama, ini namanya waqoha. Apa waqoha? Membangkang, lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian buah yang kedua, al-wafa. Al-wafa. Apa Pak Taufik? Orang yang punya integritas, komitmen, keteguhan. Maka orang yang malu seperti ini layak untuk jadi pemimpin. Orang yang punya malu ini layak jadi pemimpin. Kalau dia menjabat satu pimpinan tertentu, insya Allah dia akan selamat, tidak berlaku jahat, tidak berlaku tidak baik, tidak korup, dan insya Allah menjadi contoh buat anak buahnya. Jika yang berbuat kita rakyat biasa, bukan pejabat, rakyat biasa, maka di hadapan Allah kita mulia. Manusia yang lain pun akan menilai, oh itu orang yang lurus, dia orang yang baik. Tapi yang kita inginkan bukan pujian manusia, namun keselamatan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini buah dari haya, al-haya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya al-haya. Al-haya'u minal iman. Baik, hadis yang kedua. Mau ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin Waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslimun wa Tirmidzi. Dari sahabat bernama Abu Amr. Nah, ada Amr lagi sekarang kan? Ini Amr yang lain, bukan Amr yang pertama. Siapa? Abi Amroh. Bisa dipanggil Abu Amr, juga Abu Amroh. Nama aslinya Sufyan bin Abdillah. Nama aslinya Sufyan bin Abdillah. Dia mengatakan, qultu, aku berkata, kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, katakan kepadaku dalam Islam suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak pernah bertanya kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini babul istiqomah sekarang. Pak Taufik, apa istiqomah itu? Mohon Bapak Ibu buka surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. Silakan. Bapak Ibu baca artinya, saya baca ayatnya. Oh, saya bacain dulu ya. Surah ke-41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka turunlah para malaikat kepada mereka sambil berkata, janganlah kalian takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah arti istiqomah itu? Yang pertama, secara bahasa, istiqomah punya arti yang pertama benar, jujur, lurus, teguh, dan kontinu. Yang pertama benar, jujur, lurus, teguh, kontinu. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Munawwir yang berbahasa Indonesia, halaman 1172 sampai 1175. Al-Munawwir, sebuah kitab mu'jam atau kamus bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-Mu'jamul Wasit, kitab mu'jam yang berbahasa Arab, halaman 767 sampai 768. Jadi istiqomah punya arti benar, jujur, lurus, teguh, dan kontinu. Suatu ketika kampus kami pindah karena dibongkar oleh pemerintah dengan gedung yang baru. Lantas kami pindah gedung pasca sarjana yang tadinya di gedung yang lama Cibiru, pindah ke gedung LPTQ Provinsi Jawa Barat yang langsung berhadapan dengan LP Sukamiskin Bandung. Nah, karena Jumat masuk, kami minta izin ke kepala sipir untuk bisa Jumatan di LP Sukamiskin. Diperkenankan, alhamdulillah. Tetapi pesannya begini, Pak Taufik, tolong teman-teman dosen, karyawan, mahasiswa, nanti jangan duduk di soft paling depan ya. Mang kenapa? Karena di soft depan itu sudah teman-teman koruptor istiqomah di situ. Istiqomah. Oh ya, istiqomah, koruptor istiqomah. Saya nggak nyebut namanya ya, pasti kenal semua soalnya. Yang di Sukamiskin aja. Istiqomah. Tapi saya tahu, oh ini istiqomah dalam arti yang terakhir, continue. Continue, karena continue duduk di depan itu. Kalau orang istiqomah betul, perbuatannya benar, lisannya benar, pikirannya benar, hatinya benar. Yang kedua, orang yang istiqomah itu lisannya jujur, pikirannya jujur, hatinya jujur, perbuatannya jujur. Yang ketiga, orang istiqomah itu pikirannya lurus, hatinya lurus, perbuatannya lurus, lisannya lurus. Kemudian benar, jujur, lurus, dipegang teguh, kuat. Tidak gara-gara Anda tidak apa-apa dah, ntar 4 miliar. Oh jangan 4, Pak, 6, ya 6, tanda tangan dah. Nah, ini nggak teguh namanya nih, nggak teguh, tidak ketua DKM kita. Wah, jadi beliau arti istiqomah yang keberapa itu? Keempat. Jadi benar, jujur, lurus, dipegang teguh. Tapi pegang teguhnya jangan sehari 2 hari. Kapan? Continue. Jadi orang yang lurus secara bahasa, orang yang benar, jujur, lurus, dipegang teguh secara continue. Nah, kalau orang seperti ini berarti sudah istiqomah secara bahasa.
Dan ini penting. Maka koruptor kok istiqomah? Ya, kita maklumi mungkin Pak Sipirnya taunya istiqomah itu orang yang ajak continue di situ. Tapi nggak tahu arti yang benar, jujur, lurus tadi itu. Baik. Kemudian istiqomah secara istilah dalam kitab Raudhatul Muttaqin juz 1 halaman 128 dan 129. Apa itu Pak Taufik? Lam yuhayyidu anit tauhidi waltazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala ila an tuwaffu ala dzalik. Orang yang istiqomah adalah orang yang tauhidnya tidak pernah melenceng. Tauhidnya nggak pernah melenceng dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai ia wafat pada jalan istiqomah itu. Contoh, di YouTube banyak pengakuan orang yang tadinya miskin menjadi kaya sementara gara-gara katanya pergi ke Gunung Kawi ingin mendapatkan kekayaan, datang ke sana kaya 9 bulan, setahun setengah, setelah itu miskin lagi. Kenapa? Ya tidak ada makan gratis untuk para jin-jin yang seperti itu. Akhirnya apa? Musyrik. Nah ini padahal KTP-nya Islam. Bahkan yang repot perempuan pakai jilbab lagi. Nah ini Pak, ini tauhidnya bermasalah. Contoh kedua, tauhid itu begini, bukan hanya nggak berbuat musyrik, tapi contoh begini, kita punya anak yang pertama kelas 6 SD, anak kedua kelas 4 SD. Pas ujian datang pulang ke rumah, ditanya oleh istri kita, Pak, adik bisa adik ujiannya? Gampang mah, kata istri kita. Perasaan adik nggak belajar kok gampang, lah nyontek mah. Kok nyontek sayang? Pengawas ujiannya ngantuk mah, teman-teman nyontek, adik ikut nyontek aja. Nah nyontek tuh, karena apa? Karena pengawasnya ngantuk. Kakaknya datang, kak bisa ujian kak? Bisa mah, tapi ada 2 soal kakak nggak jawab. Emang kenapa? Lupa mah. Terus kakak nggak nyontek kayak adik? Enggak mah. Memang pengawas kakak nggak ngantuk? Oh tidur mah. Tapi kata sang kakak yang rajin ngaji di Masjid Al-Ihsan tiap akad subuh, mah pengawas boleh ngantuk, pengawas boleh tidur, BPK boleh merem, KPK boleh tidur, tapi Allah ma la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah ini Pak, akidah yang seperti ini yang diperlukan di negeri kita ini. Ya saya termasuk orang yang gedek begitu. Ya sampai bahasa Betawi aja ya, gedek. Kenapa? Datang ke rumah saya pagi-pagi jam 9. Pak Kiai, ya ini nih ada dana dari ini nih, tapi belas semangka. Belas semangka apa maksudnya? 50-50 maksudnya? Dari ini 50 Pak Kiai dapat 50? Enggak gitu. Masih ada seperti itu. Belas semangka mending belah duren, enak. Ini sudah dana dari pemerintah, yang menjadi wasilah perantara minta 50%, ada yang minta 30%, minta 20%. Ini budaya yang enggak, budaya malunya enggak ada ini, Pak. Ini enggak istiqomah seperti ini. Saya tolak aja. Telepon. Waduh ya, Alfat kaya enggak mau duit. Bukan enggak mau duit. Enak aja. Kenapa? Karena laporannya tetap 100%. Bikin laporannya LPJ 100%. Lah saya dari mana? Dapat misalkan Pak 2 miliar. Terus dikasih 1 miliar. Nyari tekorannya ke bagaimana saya nggak punya. Tapi bukan semata-mata itu. Nah ini Pak, budaya yang sangat tidak baik di negeri kita ini. Maaf, saya dapat beasiswa di Swiss. Malah orang yang liberal malah maaf. Kok bener begitu loh?
Saya dapat beasiswa dari instansi pemerintah, saya nggak nyebut instansinya, saya nggak nyebut. Teman-teman dipotong sebelum diterima di tangan, dipotong dulu. Tapi di Swiss, waktu saya kuliah di Swiss, enggak, dapatnya 100, dia terima 100. Waktu saya di Saudi pun begitu kuliah. Waktu di Saudi terima per bulan uang saku 2,5 juta, ya 2,5 juta. Nggak pakai potong-potongan. Nyampe di kita banyak potongan. Ya pantas kalau orang di penjara potong tahanan. Kalau Cina potong leher. Nah itu. Nah ini Pak, teori Islam yang belum dilaksanakan oleh kita. Saya nggak bahas orang non muslim, umat Islam. Nah ini berbahaya kalau kita teruskan. Kapan majunya kita? Baik, jadi istiqomah yang pertama apa? Akidahnya tidak pernah melenceng. Yang kedua, berikhtiar untuk taat sampai wafat. Maka jika kita benar, jujur, lurus, dipegang teguh secara kontinu dan kontinu beriman kepada Allah dan taat kepadanya, kita disebut istiqomah. Pertanyaan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun. Ada pertanyaan, kapan turunnya? Gitu. Kapan turunnya malaikat? Ayat ini tidak menjelaskan kapan turunnya malaikat untuk orang yang istiqomah. Nah, ternyata Nabi menjelaskan langsung bahwa orang yang istiqomah itu nanti malaikat diperintahkan turun oleh Allah kepada orang istiqomah itu 3 kali, 3 waktu. Dalam hadis rawahu Abu Hatim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 118. Abi itu Pak Taufik, yaitu yubasyiruna inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'atsu. Orang yang istiqomah itu akan didatangi malaikat 3 kali dengan berita gembira, yubasyirunahu. Yang pertama ketika wafat. Kapan Pak Taufik ketika wafat itu? Selesai nyawa kita dicabut, mereka turun. Hei Taufik, umpama Taufik yang mati, bergembiralah engkau Taufik, engkau tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang istiqomah. Jangan takut dengan kematian yang baru saja engkau alami. Istrimu, anakmu, hartamu, Allah yang menjaga mereka semua, sehingga tenang. Yang kedua, wa fi qabrihi, di dalam kubur. Ketika liang kubur sudah disiapkan dan tubuh kita sudah masuk, diuruk, dan kita pasti akan masuk seperti ini Pak, pasti. Bukan insya Allah 7%, insya Allahnya 100%. Ketika liang lahat sudah diuruk, kemudian istri pulang, anak pulang, menantu pulang, cucu pulang, jika yang wafat seorang suami, atau suami pulang, anak pulang, menantu pulang, cucu pulang, jika yang wafat seorang istri, maka malaikat turun untuk yang kedua kalinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berkata, hai hamba Allah yang istiqomah semasa hidupnya, jangan takut dan bersedih di dalam kubur ini. Engkau mendapatkan ni'mal qabri, mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Sehingga insya Allah orang yang istiqomah di dalam kuburnya itu tidak sedih, tidak mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Istiqomah yang dijalani semasa hidupnya. Yang terakhir, kapan Pak Taufik? Wahina yub'atsu, yaitu ketika kiamat datang.
Kita baca bareng-bareng. Idza zulzila. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ketika manusia banyak yang takut, khawatir, karena begini Bu, nanti matahari hari kiamat itu dekatnya itu 1 mil. 1 mil itu 1 kilometer lebih 600 sekian meter. Betapa dekatnya. Dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 2864 berbunyi, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takun minhum kamiqdari milin. Bahwa matahari nanti hari kiamat didekatkan oleh Allah dari pijakan kaki kita 1 mil saja. 1 mil itu 1 kilometer lebih 600 sekian meter. Betapa panasnya. Wong sekarang kalau kita umroh musim panas, sangat panas, ya kan? Dingin, sangat dingin, sampai mimisan. Apalagi matahari dekatnya hanya 1 mil. Sudah begitu, kita nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna, sungguh kalian nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu ilallah, oleh Allah, hufatan, telanjang kaki, tidak pakai kaos kaki apalagi sepatu, uratan, telanjang bulat, nggak pakai sehelai kain pun, wa ghurlan, dan dalam kondisi tidak disunat lagi. Sahih Bukhari 3349. Jadi nggak pakai kaos kaki, nggak pakai baju. Yang laki-laki kulupnya nyatu lagi, Pak. Tapi ibu-ibu nggak bisa ngelihat orang, nggak bisa. Atau bapak-bapak ngelihat milik siapa, nggak bisa. Kenapa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu orang setakut-takutnya. Tetapi ada orang yang di saat orang khawatir, takut, ada orang yang keringatnya sampai menutupi dadanya, menutupi kepalanya, tapi ada orang yang istiqomah, dia tenang. Malaikat turun, dikumpulkan secara khusus oleh Allah. Malaikat berseru yang terakhir, malaikat ngomong yang terakhir, yang berbunyi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hai orang-orang istiqomah semasa hidupnya, jangan takut, jangan bersedih dengan kiamat hari ini. Engkau tercatat sebagai hambanya yang istiqomah. Nah, itu kenikmatan yang paling besar atas istiqomah yang kita jalankan. Mungkin di dunia, maaf, bikin punya kapal pesiar pribadi nggak keturutan, mungkin punya jet pribadi nggak keturutan, tapi buah dari itu semua kita termasuk orang yang istiqomah di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, Pak Taufik, apa kiat-kiatnya agar kita istiqomah? 1, kasratu zikril maut, memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati, nggak mesti cepat mati. Buktinya sahabat Utsman dari awal masuk Islam ingat mati terus, ingat mati terus. Tetapi wafatnya di usia 80 tahun lebih. Apa dalilnya, Pak Taufik? Dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2307,
aksiru dzikra hadzimil ladzat yaknil maut. Kata Nabi, perbanyaklah kalian ingat mati. Jadi ingat mati bukan berarti nanti di pekerjaan nggak semangat, tidak. Kenapa? Kita semangat bekerja dengan iman kita, dengan istiqomah kita, apa Pak Taufik? Ya Allah, saya bekerja untuk anak istri saya. Semangat bekerja. Ingat mati bukan mengurangi semangat kita, tidak, justru memperkokoh ketika kita bekerja karena ingat mati. Kenapa? Saya bekerja yang terbaik. Kenapa Allah berfirman fa idza faraghta fansab, gak bakal malas. Kenapa? Gak malasnya itu bukan karena bos, bukan karena SOP, bukan karena aturan manusia, tapi fa idza faraghta fansab. Selesai ini ke sini, selesai ini ke situ, gitu. Jadi rajinnya, giatnya, semangatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Maka suami atau mantu yang soleh itu bukan hanya mantu yang pandai ngaji, bukan mantu yang pandai sholat, tapi nggak pernah bekerja. Pak Taufik, saya punya mantu soleh. Pak Taufik, oh soleh, alhamdulillah. Tapi Pak Taufik malas kerja. Itu bukan soleh, dablek itu. Mantu soleh itu ya hablum minallahnya dan hablum minan nasnya. Siapa nasnya itu siapa? Istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh di masjid Pak Taufik. Pulang dari masjid tidur. Bangun-bangun makan sarapan pagi, bersarapan olahraga, pulang tidur lagi Pak Taufik. Bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur ke masjid Pak Taufik. Pulang makan, tidur lagi. Ini bukan suami soleh, dablek. Suami yang soleh, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu, tidak ada. Makanya soleh itu bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Nah, yang kedua, zikru yaumil hisab. Ya, kasratu zikri yaumil hisab, memperbanyak ingat hari hisab, bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini pasti ada hisabnya. Pak, mohon dibuka Al-Quran, surah Shad, surah ke-38 ayat 26, bahwa banyak orang tersesat di jalan Allah gara-gara tidak banyak ingat hari hisab. Innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Silakan. Surah ke-38 ayat 26. Ya, Shad ayat 26. Ya, silakan. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, yang terakhir, memperbanyak berdoa. Saya baca doanya, ikuti saya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tanpa saya, tuh 2 3. Doa yang kedua, ini saya yakin gampang juga. Ikuti saya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna
farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Tanpa saya. Lagi. Ya, ini. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Nah. Ini dua-duanya hadis. Yang ya muqallibal qulub hadis, ini pun hadis. Dalam kitab At-Tabari halaman 476. Jadi apa artinya batafik? Allahumma ya Allah, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami, farzuqnal istiqomah, anugerahkanlah kami istiqomah. Anugerahkanlah kami istiqomah. Bersama-sama, 1, 2, 3. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Lagi. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan, tafadhol. Mudah-mudahan enggak ada. Ini pada ngantuk ini. Nah, silakan. Oh ya, oh ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Sungguh berbahagia kami mendapatkan kajian seperti ini, Pak. Cuman yang saya tanyakan, Pak, untuk istiqomah ini rasanya gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena kita merasakan untuk istiqomah ini adalah akidah atau tauhid kita harus kuat. Sedangkan kita selama ini mendapatkan pelajaran-pelajaran yang untuk memperkuat akidah dan tauhid ini sangat kurang. Jadi istiqomah kita hanya baru kalaulah misalnya untuk kerja, untuk sholat bisa kita ini kan, tetapi untuk berserah diri kepada Allah itu agak sulit kita laksanakan, Pak. Dan kami mohon kepada Bapak, bagaimana kiatnya dengan sisa-sisa umur kita ini, Pak, kami dapat nanti melaksanakan istiqomah yang benar-benarnya ingat kepada hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Mungkin itu, Pak. Baik, langsung yang di belakang Ibu silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait sama di pekerjaan tuh Pak Ustadz, saya melihat ya ada beberapa gitu ya, sholatnya rajin, tapi ya tadi terkait sama maaf kayak korupsi dalam tanda petik gitu ya Pak Ustadz, tetap dijalankan juga gitu. Apa yang salah dari sholatnya ya Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Baik, yang pertama, saya ulangi lagi Bu ya. Jadi kiat istiqomah yang pertama, memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati. Kenapa? Mau berbuat jahat, ingat mati, ya bakal mati, ngapain lagi sih? Mau berbuat maksiat, ingat mati, nggak jadi. Kenapa? Ingat mati. Kemudian yang kedua, memperbanyak ingat hari kiamat, hari hisab, perhitungan, bahwa jelek, buruk, baik, kecil, besar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Nah, jadi Bu, yang keempat saya tambahkan, memiliki azam yang kuat, kemauan yang keras. Kalau nggak punya kemauan yang keras repot. Harus punya kemauan yang sangat keras. Pertanyaan kedua,
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-Ankabut ayat 45. Bahwa sholat yang benar-benar sholatnya itu berasar, berdampak, itu sholat yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi memang berat. Makanya dalam surah Al-Baqarah untuk khusyuk secara menyeluruh itu tidak gampang. Jadi khusyuk dalam sholat secara menyeluruh itu tidak gampang, berat sekali. Kadang-kadang Allahu Akbar masih khusyuk, imam baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, padahal sudah belajar tadi pagi taksin, ikut taksin. Apa motivasi kita? Oh, imamnya bener bacaannya. Ini gak khusyuk, ngoreksi bacaan imam. Pas imamnya baca Maliki Yaumiddin, oh imamnya orang Jawa, Yaumiddin. Ini ya sholat gak khusyuk, bener mendengarkan bacaan imam tapi ngoreksi. Makanya orang yang khusyuk itu imam bacaannya suaranya bagus atau tidak gak ngaruh. Kata kita, Pak Taufik imamnya enak banget. Ya bagus. Memang yang dipilih Nabi itu imam yang bacaan paling benar, paling bagus. Tapi jangan tingkatkanlah kualitas kita. Mau imamnya Pak Taufik yang gendut atau Pak Soim yang langsing, gak masalah. Wah si gendut ngimam ini gitu, gak usah. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Yang satu lagi imamnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau yang pertama, yang kedua, orang khusyuk itu gak ngaruh. Kenapa? Ya konsentrasi dalam sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman yang ikut taksin, ya taksin untuk memperbaiki kualitas bacaan kita, jangan ngoreksi imam. Ini dari terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata kita, oh pas banget imamnya. Aduh, ini juga nggak khusyuk. Harusnya bagaimana? Harusnya ihdinas siratal mustaqim. Kata kita, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenar-benar ke jalan yang lurus ya Allah. Ingat kepada Allah, bukan ingat imamnya baca. Oh, apalagi yang kayak Pak Soim tuh, mentang-mentang bisa berlagu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Kata Pak Soim, oh imamnya baca jiharka. Oh pakai jiharka, disebutin nama lagunya. Karena mentang-mentang kori kan, beliau kan mantan kori loh Bu, juara tingkat kabupaten. Waktu masih muda, sekarang udah enggak. Nah, itu contoh. Jadi meskipun kita pandai berlagu, tetap jangan konsentrasi ke lagunya, tetap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan ketika sholat menghadap ke mana? Ke tempat sujud. Bukan begini. Jangan, apalagi begini. Apalagi pas sholat, rupanya masjid
DKM-nya lupa mematikan TV-nya. Saldo akhir. Aduh. Makanya disunahkan menghadap ke arah tempat sujud. Mau dibuka Al-Baqarah ayat 46 dan 45. 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu yakin akan berjumpa dengan Tuhan, Bu, nanti kok membawa dosa korupsi, membawa dosa berbohong, membawa dosa menipu, malu sama Tuhan nanti. Itu Bu ya. Makanya sholat yang berdampak itu yang seperti itu, yang khusyuk betul, bukan khusyuk diem, enggak, termasuk dalam perbuatannya juga. Apa? Tadi itu jangan sampai pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa dosa menipu, membawa dosa korupsi, membawa dosa berbohong, membawa dosa kezaliman, membawa dosa macam-macam, jangan. Baik, itu aja Bu ya. Kalau waktu sudah habis, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.